Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisa bisnis kimchi makanan Korea dari tugas kelompok panel mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9, yaitu dengan dosen pengajar Bapak Bagus Prabowo Eskom MM, dan saya yaitu sebagai ketua kelompok Yunita Nur Amalia. Lalu dengan anggota-anggotanya ada Dedang Agustina, Dery Arianto, Fajar Nurtama, lalu ada Supriyadi Rahmatullah, dan Yudi Wahyudi. Selanjutnya ini adalah tabel of content yang akan kami bawakan. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, kimchi adalah makanan tradisional Korea yang terbuat dari sayuran fermentasi kaya manfaat dan semakin populer di kalangan konsumen peduli kesehatan. Nah, di Indonesia ini popularitas kuliner Korea tumbuh seiring dengan maraknya restoran, kafe, dan toko makanan di kota-kota besar. Nah, namun pasokan kimchi otentik berkualitas ini masih terbatas sehingga membuka peluang bagi pengembangan bisnis kimchi yang terjangkau dan mudah diakses. Selanjutnya, silakan akan dilanjut oleh Dery Arianto. Baik, untuk bisnis model kanvas yang disingkat BMC ini untuk bisnis kimchi di Indonesia mencakup segmen pelanggan seperti konsumen individu, restoran, retail, dan pasar ekspor. Posisi nilai berupa kimchi otentik, varian rasa, dan edukasi kesehatan. Saluran distribusi melalui e-commerce, supermarket, restoran, dan festival kuliner. Serta hubungan pelanggan melalui edukasi digital, layanan pelanggan, dan program loyalitas. Pendapatan dihasilkan dari penjualan retail, grosir, catering, dan produk turunan dengan sumber daya utama berupa bahan baku, fasilitas produksi, tenaga kerja, dan branding. Aktivitas utama meliputi produksi, pemasaran, distribusi, dan inovasi produk yang didukung kemitraan dengan pemasok, distributor, restoran, dan influencer. Struktur biaya mencakup bahan baku, produksi, distribusi, dan promosi, menjadikan BMC ini panduan strategis untuk mengembangkan bisnis kimchi di Indonesia. Untuk marketing mix 4P, bisnis kimchi di Indonesia mencakup produk berkualitas dengan varian rasa dan kemasan menarik, harga kompetitif sesuai segmen pasar, distribusi melalui supermarket, e-commerce, restoran, dan event kuliner, serta promosi melalui media sosial, sampling, iklan, dan program loyalitas. Strategi ini membantu memenuhi kebutuhan konsumen lokal, membangun merek, dan memenangkan pasar yang kompetitif. Yang terdiri dari tren makanan sehat populer, tren budaya Korea yang dominan ketergantungan bahan impor, terus opportunity, edukasi pasar, dan kedua, dan yang terakhir persaingan. Setelah itu masuk ke strategi SDM di Indonesia fokus pada sektor sehat dan kebutuhan kuliner internasional dengan target milenial konsumen peduli kesehatan dan keluarga. Kimchi diposisikan sebagai makanan sehat, otentik, dan trendy untuk membedakan produk di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada Blue Ocean dan Red Ocean yang akan dilanjutkan oleh Fajar Nurtama. Ya, untuk Red Ocean dan Blue Ocean, pendekatan Blue Ocean menciptakan pasar baru dengan inovasi produk seperti kimchi dengan rasa lokal atau kemasan praktis, sementara Red Ocean berfokus pada bersaing di pasar yang sudah ada dengan harga kompetitif dan distribusi yang kuat. Dalam bisnis kimchi di Indonesia, Blue Ocean menawarkan peluang untuk menarik konsumen baru melalui edukasi dan produk unik. Sedangkan Red Ocean berkompetisi dalam pasar yang ketat. Menggabungkan keduanya, strategi ini dapat membantu bisnis kimchi tumbuh secara berkelanjutan.
Next. Selanjutnya ada analisa pestel yang akan dilanjutkan oleh Supriyadi Rahmatullah. Analisa pestel untuk bisnis kimchi di Indonesia menunjukkan peluang dari faktor politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi, tren budaya Korea, dan kesadaran kesehatan. Teknologi digital mempermudah pemasaran, sementara perhatian terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah semakin penting. Tantangan termasuk fluktuasi biaya bahan baku impor, regulasi perizinan, dan sertifikasi halal. Dengan strategi yang tepat, bisnis kimchi dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan untuk tumbuh. Oke, selanjutnya ada badan hukum yang dilanjutkan oleh Bapak Yudi Wahyudi. Baik, badan hukum. Pemilihan badan hukum yang tepat untuk bisnis kimchi di Indonesia seperti UMKM, perusahaan perseorangan, atau PT. Penting untuk memenuhi regulasi, mendapatkan akses pendanaan, dan memastikan legalitas dengan melengkapi izin usaha, sertifikat halal, dan registrasi BPOM. Nah, di sini ada keuangan, jadi bisnis kimchi di Indonesia ini memerlukan modal awal sekitar 13 juta dengan biaya operasional bulanan yaitu 9 juta dan dapat mencapai keuntungan bersih sekitar 11 juta per bulan, serta mencapai break-even point ini dalam 1 hingga 2 bulan dengan proyeksi keuntungan tahunan lebih dari 150 juta. Selanjutnya ada penutup. Dari kesimpulan dan saran ini, bisnis kimchi di Indonesia memiliki potensi besar, popularitas budaya Korea, tren makanan sehat, dan gaya hidup modern. Nah, dengan modal yang terjangkau dan strategi digital yang tepat, bisnis ini dapat cepat balik modal. Lalu dengan keberhasilan bergantung pada pemilihan pasar, efisiensi operasional, kepatuhan regulasi, dan kualitas produk. Nah, tantangan seperti persaingan impor dan edukasi pasar perlu diantisipasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.